Baik pemirsa, masih kembali lagi di Anjang Sana, obrolan asik seputar wisata Jogja dan masih ngobrol terkait bagaimana potensi wisata di daerah Bantul dikembangkan, lebih khususnya di daerah Mangunan. Dan sudah bersama Mas Ipung sekarang, kita ngobrol lanjut lagi terkait dengan obrolan kita sore hari ini. Mas Ipung tadi kan sempat disinggung oleh Pak Kurniawan ya, bahkan kenyataannya di era pandemi orang-orang malah giat untuk bersepeda dan juga Pak Kurniawan punya ide untuk bisa menjadikan peluang orang-orang yang bersepeda ini sebagai destinasi wisata baru, potensi wisata baru. Nah, kalau dari Mas Ipung sendiri bagaimana menyikapi hal tersebut? Sudah siapkah teman-teman di daerah Mangunan untuk bisa mengakomodir para masyarakat yang sekarang hobi bersepeda ini? Ya, pertama di Mangunan itu tidak besar ya, karena treknya cukup berat itu. Sehingga kemarin juga kami sudah uji coba juga di loading sama Kanjeng Ube kemarin itu untuk mencoba untuk trekking pendek, kemudian berakhir dengan kegiatan menikmati kopi. Kita kan buka kedai kopi juga. Betul. Dan itu yang selama ini memang kuliner-kuliner ringan itu sebagai tempat bagaimana ketika setelah ngayuh sepeda itu kemudian mampir. Jadi ada wedang jahe, ada kopi, ada teh, makanan kecil itu yang. Jadi tempat beristirahat sambil melihat atraksi wisata itu mungkin bisa jadi salah satu hal yang sinergi ya antara kita melihat kenyataan sekarang orang-orang pada bersepeda ke daerah Mangunan, duduk santai menikmati sendera tarinya. Ya. Insya Allah. Baik, luar biasa. Tapi untuk mengembangkan destinasi wisata yang ada di Mangunan, kendala sebagai status hutan lindung itu menjadi sesuatu yang menjadi hambatan sendiri nggak sih Mas Ipung? Saya kira enggak, karena di Peraturan Menteri 22 Permenhutang 2012 itu juga sangat jelas. 10% dari total luasan blok hutan lindung itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain, salah satunya wisata. Selain HBK, hasil hutan bukan kayu yang bisa terambil dari hutan lindung. Sehingga dari 570,7 itu hutan lindungnya kan, hutan lindung blok pemanfaatan itu 411. Kalau 10%-nya kan ada 41 hektar lah, serendah-rendahnya. Nah, sekarang sudah ada 10 kelompok itu, ada 30,41 hektar. Sehingga belum ada 41 hektar sebenarnya. Makanya ini kita juga akan coba kembangkan lagi di situ untuk melengkapi itu ternak, tapi cenderung untuk wisata juga. Ternak gitu. Maksudnya? Jadi agrosilvapastur sebenarnya. Jadi kolaborasi antara ternak dengan hutan, agar hutan itu benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Kami juga akan memunculkan hal baru, kolaborasi antara hutan dengan ternak. Jadi kalau di situ misalnya saya kembangkan ternak, entah sapi, kambing, entah apa, kalau kelinci kan bisa untuk tempat main anak, kemudian ada taman. Tapi dijadikan tempat wisata ya, destinasi wisata ya. Seandainya di situ kemudian sembelih sendiri, ada warung sate kelakanya. Mandiin sapi mungkin ya. Jadi kolaborasi yang banyak ragam yang bisa menarik. Betul. Itu ini dari konsep barunya juga ada. Baik, luar biasa sekali. Ide-ide dan juga gagasannya nggak pernah habis kalau teman-teman pelaku wisata ya Pak ya, untuk mengembangkan potensi daerahnya masing-masing, dan pastinya ada kaitannya terkait dengan kita semuanya. Kalau dari Pak Aslam sendiri, sejauh apa sih Pak teman-teman Dewan akhirnya bisa mensupport teman-teman pelaku wisata? Karena memang karena komisi yang saya di komisi B. Komisi yang bidangi bidang perekonomian. Nah, mitra kami ini mitra yang memang berkonsentrasi terhadap pengembangan ekonomi. Betul. Ada dinas pariwisata, dinas perindustrian perdagangan, pertanian, perikanan kelautan, yang semuanya berbasis masyarakat. Nah, tugas kami di Komisi B ini bagaimana terkonsolidasi dengan baik kegiatan wisata, industri perdagangan, kemudian perikanan kelautan, pertanian, bisa bersinergi dengan tadi itu wisata, pertanian, perikanan, itu bisa bersinergi kaitan dengan pengembangan ekonomi masyarakat di daerah termasuk Jakarta. Yang hari ini kita diskusikan kaitan dengan wisata itu tidak bisa kita bicara NC wisata. Jadi kalau kita bicara wisata, maka kita juga harus bicara tentang bagaimana UKM dan UMKM di sekitar destinasi itu. Jadi misalnya untuk kawasan wisata hutan pinus di Mangunan misalnya, di sana ada industri kerajinan bambu yang sangat potensial.
sudah beberapa pengrajin di sana sudah ekspor juga ke Malaysia, ke Turki, ke Amerika, gitu, ke Eropa. Nah tentu bicara pariwisata ini juga harus bicara tentang bagaimana industri kerajinan ini juga berkembang. Ya, betul. Kemudian misalnya lagi wisata minat khusus batik di Griloyo Imogiri. Jadi kalau bicara tentang wisata batik di Griloyo Imogiri itu bukan hanya bicara tentang bagaimana menata destinasi tentang batik itu, tapi bagaimana pengrajin batik ya iso urip berkembang secara ekonomi dari kegiatan destinasi itu. Kemudian wedang uwuh yang menjadi kreasi ekonomi dari masyarakat Imogiri itu bisa terpacu marketingnya dari kegiatan wisata itu. Sehingga bagi kami di Komisi B ini bicara wisata ini tidak bisa ensih tentang wisata saja, tapi juga bagaimana wisata tumbuh, tapi perekonomian juga tumbuh. Kegiatan UKM UMKM di sekitarnya juga bisa tumbuh. Ini indikator keberhasilan ekonomi ketika kita membangun wisata itu. Kalau kita bisa membangun wisata dengan baik, gitu, tapi masyarakat sekitar destinasi masih tidak terkena dampaknya ya. Bagi kami ini belum cukup. Betul. Gitu. Jadi harus sinergi. Bicara wisata harus bicara tentang bagaimana UMKM. Bagaimana kooperasinya, bagaimana pengrajinnya. Betul. Gitu. Kita ingin bertanya pada Mas Ipung yang sekarang tinggal di daerah Mangunan ya. Pada kenyataannya teman-teman dan juga masyarakat sekitar apakah sudah terhidupi dengan adanya wisata yang ada di Mangunan ini, Mas Ipung? Atau masih ada masyarakat yang belum punya mata pencaharian atau seperti apa? Menangkap peluang ini kan sebenarnya menjadi sebuah ukuran bagaimana daya kreasinya itu. Betul. Kalau ruang itu, dan itu sudah ada semua sih sebenarnya, makanya selain kuliner, anyaman bambu, kemudian warangka keris, kemudian yang lain itu terangkat. Ya, sudah terangkat berarti. Jadi, ketika orang melihat sedang di perjalanan itu sedang membuat mebelair misalnya, otomatis kan tertarik dengan kemudian kepengen beli langsung. Dan sampai sekarang kalau kita hitung ya, itu lebih dari 378 usaha baru dengan adanya wisata itu. Iya, di daerah itu. Kemudian kalau kita berbicara pemberdayaan, di dalam hutan sendiri sebelum pandemi itu 734 sekitar sama freelance-nya itu. Belum lagi ya kuliner, jeep wisata, kemudian homestay-nya, kemudian ada pasar kuliner khas tradisionalnya di situ untuk juga makanan, masyarakat sekitar juga. Masyarakat sekitar. Oke. Sehingga ke depan saya kira tadi kalau berbicara kualitas kita kolaborasikan antara desa wisata dengan wana wisata. Betul. Jadi nginep, kemudian melihat atraksi budaya, mungkin di situ belajar masak kuliner tradisional atau kepengen membuat rumah tradisional, ada bisa dipelajari di situ. Kemudian itu dikolaborasikan dengan mungkin malamnya juga bisa melihat bagaimana suasana hutan di malam hari. Karena ini dengan adanya pandemi ini, saya nanti juga akan mencoba dimulai kemarau besok itu kita akan buka malam hari. Oke. Malam hari. Suatu hal yang baru selalu digalakan oleh teman-teman semua ini ya untuk bisa menarik wisatawan lagi ya. Berarti banyak yang alih profesi sekarang sebagai penyedia jasa wisata ya di daerah sekitar. Insya Allah iya. Luar biasa. Biasanya nganggur. Makanya sekarang hampir tidak ada anak-anak muda yang berkegiatan negatif itu. Oke. Cuma nongkrong gitu aja nggak ada ya Pak ya? Hampir tidak ada. Oke, luar biasa sekali. Kalau dari Pak Aslam sendiri apa harapannya sendiri Pak? Harapan kami, jadi kalau kemarin-kemarin ini yang dipersiapkan oleh teman-teman pengelola destinasi khususnya di wilayah Kabupaten Bantul ini menghadapi pandemi. Jadi kalau ke depan harapan saya teman-teman pengelola di destinasi wisata di wilayah Kabupaten Bantul itu yang dipersiapkan sekarang itu pasca pandemi. Biar apa? Tadi kenangan tadi. Oh ternyata baru pandemi, bahasan aku kesini lagi baru pandemi lebih hebat gitu. Betul. Iya, jangan sampai nanti wisatawan teko berbondong-bondong, tapi teman-teman pengelola kok peduli. Nah, makanya saya mengharap teman-teman di pengelola destinasi itu mari bersama-sama kita songsong pasca pandeminya. Betul. Dengan meningkatkan kualitas
tourism tadi. Oke. Itu harapan kita semuanya. Semoga nanti teman-teman semuanya juga bisa merespon dengan baik ya Mas ya, untuk kembali lagi memunculkan hal yang baru, sesuatu yang berbeda daripada sebelumnya, supaya wisatawan ini minimal tertarik dulu. Ada pertanyaan, wah ada apa di Mangunan nih? Akhirnya sekarang kembali lagi ke Mangunan untuk bisa berwisata. Baik, luar biasa sekali Bapak semuanya ya. Terima kasih sudah bersama dengan kami di sini, karena ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Gak kerasa meskipun obrolannya sebenarnya masih banyak sekali yang nantinya kita obrolkan ya. Tapi kita berharap semoga semuanya sehat selalu dan bisa bertemu lagi untuk bisa kembali memajukan perekonomian dan juga pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Bantul Mangunan. Dan pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang sudah bergabung bersama dengan kami menyaksikan obrolan asik seputar wisata Jogja. Tentunya masih ada episode-episode selanjutnya di mana kita akan mengupas lebih lanjut terkait potensi wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mengucapkan terima kasih, serta ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Raja Kelana Resto. Akhir kata, saya Tio Andito pamit undur diri di tengah kebahagiaan kita semuanya. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Tetap bersama dengan kami di Anjang Sana, obrolan asik seputar wisata Jogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.